Sekarang untuk Mbak Ahdia Silka Fajarani, apakah hadir? Hadir, Bu. Mbak Ahdia Silka Fajarani. Baik. Bu, hadir, Bu. Iya. Siap saya tanya-tanya ya. Baik, Bu. Oke. Sekarang pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama untukmu. Nanti pertanyaan kedua buat yang lain. Dalam pencernaan lemak, berapa kalikah terjadi pemecahan triasilglycerol oleh lipase? 2 kali, Bu. Yaitu ketika yang pertama itu di usus halus, terus yang kedua di adipose. Ketika akan masuk ke sel. Oke. Ya. Sip. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya untuk siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Cewek lagi. Tias Kusuma Wardani. Apakah Hadir, ada sama Bu. kita? Iya, sip. Mbak Tias Kusuma Wardani. Sekarang saya tanya, kenapa garam empedu bisa mengemulsifikasi lemak di dalam usus halus? Karena garam empedu bersifat amfitatik. Amfifatik itu apa? Dia bersifat memiliki 2 sifat gitu, Bu. Memiliki 2 sisi, yang satu sisinya hidrofobik, satunya sisi hidrofilik. Oke. Pertanyaan berikutnya, ada 4 pertanyaan ya. Sekarang buat yang cowok-cowok. Oke. Berkaitan dengan lipolisis. Pertanyaan buat yang cowok siapa ya ini ya? Muhammad Reza Alifian Mei Fajri. Halo. Mas Muhammad Reza. Kalau di daftar mahasiswa ada sih ini, Mas Muhammad Reza. Ada, Bu. Iya. Ada, Bu. Alhamdulillah. Sekarang saya mau nanya, kenapa sih kalau misalnya kita puasa itu bisa terjadi lipolisis? Terus. Kamu tuh belum ditanyain calon mertua loh, cuma ditanyain dosen aja loh, gak usah grogi. Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Karena pada saat kita puasa, kenapa? Kenapa Mas Muhammad Reza? Kesuwen nunggune. Bu. Lupa saya, Bu. Bentar, Bu. Ya wes, kamu dihitung hadir, tapi nilainya 1. Gak apa-apa. Karena ya ada di slide 16. Loh.
Kok iso? Oke. Karena ini. Ini loh, Dek. Dek. Iya Bu, kelihatan Bu. Aduh, Kenapa kalau misalnya kita puasa gimana? bentar Bu. Oh, ini kelihatan loh. Mana sih? Nomor 1. Oh, ya Bu. Tadi soalnya jika Ketika glukosa kita dalam darah rendah, pelepasan. kenapa kok terjadi pemecahan lemak? Bagaimana terjadinya? Oh, jika glukosa dalam darah rendah memicu pelepasan epinefrin atau glukagon. Itu kan yang ada di layar. Kalau itu mas saya Iya. juga tahu. Kalau kita puasa, maka tidak ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Oh, iya. Maka glukosa darah akan menjadi rendah. Sehingga otak akan memerintahkan kepada pankreas untuk mengeluarkan glukagon. Jadi kata-kata saya begitu ya? Iya Bu. Iya. Kok catet ora? Baik. Begitu. Karena kita makan, kalau kita makan, yang rilis adalah insulin. Ya, supaya gula di dalam darah masuk ke dalam sel. Tapi kalau kita berpuasa, kan gula darahnya rendah. Padahal kita tuh butuh menghasilkan energi kan? Maka otak akan memerintahkan pada pankreas. Pankreas, ini orang tetap butuh energi, tapi dia nggak ada gula ya, nggak ada cadangan gula ya. Terus piye no? Yaudah kamu keluar sana glukagon, supaya glukagon itu memicu pemotongan lemak, supaya nanti lemaknya bisa dipakai untuk memproduksi energi, gitu. Kalau kita puasa berarti tidak makan. Kalau tidak makan berarti tidak ada asupan karbohidrat masuk. Kalau tidak ada asupan karbohidrat berarti glukosa dalam darah akan rendah. Ketika glukosa darah rendah, maka otak memerintahkan pankreas untuk mengeluarkan glukagon. Glukagon kemudian akan menempel pada protein reseptor di selaput gaje, selaput lemak. Kemudian memicu serangkaian reaksi ini. Iya. Sekarang saya nanya lagi kepada cowok yang kedua, Mas Ardiansah Pradana. Iya, Bu. Iya. Mas Ardiansah Pradana, silakan Anda perhatikan pada skema yang ada di layar. Apa yang dilakukan oleh protein kinase? Apa yang dilakukan oleh protein kinase? Protein melakukan dua hal, Bu. Betul, yaitu Mengaktifasi lipase. betul. Satunya lagi? Satunya. Ini loh panah keempat ini, panah 4 ini. Membuka selubung, Bu. Membuka selubung perilipin dengan cara melakukan fosforilasi atau menempelkan fosfat di sini, maka selubung perilipin akan terbuka. Dengan terbukanya selubung droplet ini, maka lipase akan masuk. Dan pertanyaan terakhir, apa yang terjadi dengan gliserol kepada yang terhormat Mbak Fatimah Ziaul Fauziah? Iya, Bu. Hadir.
Gliserol, apa yang terjadi dengan gliserol? Kan tadi apa? Di sini asam lemak dan gliserol kan akan dibelah oleh lipase. Asam lemak akan diangkut menuju asam lemak dan gliserol akan diangkut menuju ke sel otot. Kalau asam lemak masuk ke oksidasi beta. Kalau gliserol gimana nasibnya gliserolnya? Gliserolnya gimana? Masuk ke beta oksidasi. Itu asam lemak, itu yang asam lemaknya masuk ke beta oksidasi. Kalau gliserolnya? Kalau gliserolnya gimana? Kalau gliserolnya gimana? Masuk ke jalur glikolisis, Bu. Sebagai apa? Sebagai Masuknya ke glikolisis sebagai senyawa apa? di dihidroksiseton fosfat. Enggak. Bukan. Yang paling bawah ini loh, paling bawah. Oh, Ayo, itu sebelahnya ada mahasiswa siapa? Itu pasti di sebelahnya ada mahasiswa kelas B yang juga sedang mengikuti kelas saya sehingga suaranya toing 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 toing. Ya, karena sinyal internetnya tabrakan. Siapa di sebelah kamu, Mbak? ada ini, Bu, soalnya di laptop juga nyambung. Tapi sebelahmu siapa itu? Ada anak kelas B juga kan itu? Nggak ada, Bu. Mosok, itu sebelahmu kayaknya tadi ada yang ngasih tahu. Tadi menggema, Bu, suaranya. Soalnya tadi di laptop juga nyambung. Kayaknya ada seseorang di sebelahmu. Kalau misalnya dia bisa membantu ngasih tahu, nggak apa-apa. Ayo, siapa? Ayo. Gliserol berubah menjadi GAP, gliseraldehid 3-fosfat. Nah, pertanyaan selanjutnya, karena kamu tadi nggak bisa jawab ya, gliseraldehid 3-fosfat tadi. Gliseraldehid 3-fosfat itu senyawa keberapa pada jalur glikolisis? Ayo, senyawa keberapa? Boleh diulangin? Tadi gliserolnya kan tadi trigliserida kan dibelah menjadi 2 ya kan, dibelah menjadi 4 lebih tepatnya. 3 asam lemak dan 1 gliserol, gitu toh. Asam lemaknya masuk ke jalur oksidasi beta, sedangkan gliserol ya masuk ke glikolisis. Masuk ke glikolisis-nya sebagai apa? Sebagai gliseraldehid 3-fosfat. Ini loh yang ada di bawah ini loh, Dek. Ini loh, ini loh, ini loh. Lihat kursor saya. Gliserol masuk ke glikolisis sebagai gliseraldehid 3-fosfat. Nah, gliseraldehid 3-fosfat alias GAP itu senyawa keberapa pada jalur glikolisis yang sudah dipelajari sebelum UTS. Ini bisa dilihat di layar. Tadi sudah saya jelaskan juga loh, gliserol
gliserol akan berubah menjadi gliseraldehyde 3 fosfat alias GAP, kemudian masuk ke jalur glikolisis. GAP itu senyawa keberapa di jalur glikolisis? Senyawa keberapa? Lupa, Bu. Senyawa keberapa? Ayo. Senyawa ke? 3. 5. 5 atau 4 ya? 5. Senyawa kelima. Senyawa pertama adalah glukosa. Senyawa kedua, glukosa 6 fosfat. Senyawa ketiga, fruktosa 6 fosfat. Senyawa keempat, fruktosa 1,6 bifosfat. Senyawa kelima, gliseraldehyde 3 fosfat. Saya kok bisa hafal ya? Iya, soalnya diulang-ulang. Saya mengajar 4 kelas. Setiap kali ngajar, saya mengulang siklus itu sebanyak minimal 4 kali. 4 dikali 4, saya mengucapkan itu sebanyak minimal 16 kali dalam waktu 1 minggu. Kemudian pekan berikutnya saya ulang lagi. Kalian kalau melakukan hal yang sama seperti saya, insya Allah nanti akan apa? Ya begitulah. Tolong, tadi saya nanya ke kalian, ada nggak kalian yang belum paham dari apa yang sudah saya jelaskan? Dari yang ada di materi. Berarti Mbak Fatimah Ziaul Fauziah itu belum paham bahwa gliserol itu berubah menjadi GAP. Gitu toh? Belum ya? Belum paham? Belum, Bu, masih kurang. Kenapa tadi kamu nggak nanya? Soalnya bingung nanyanya, Bu. Oke. Baiklah. Bisa kamu open kamera? Semuanya jawaban kamera. Yang saya panggil untuk presensi, buka kamera ya. Baik. Kita lanjutkan ke Mbak Ayu Ningtyas Mustika Putri. Mbak Ayu Ningtyas Mustika Putri. Enggak ada ya? Oh, enggak ada berarti. Lanjut, Afnan Rafif Patsikawa. Hadir, Bu. Oke, Mas Afnan, saya mau nanya. Ya. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa kalau kita makan sesuatu, maka lipolisis akan terhambat. Itu kenapa? Karena menghasilkan apa? Kalau makan kan membuat hormon apa tadi lupa namanya hormonnya. Hormon lawannya ini kan glukogen. Glukagon ya. Kamu pernah dengar diabetes nggak, Dek? Pernah. Orang yang diabetes itu kenapa? Karena kebanyakan glukosa dalam darahnya kan. Kenapa kok dia bisa kelebihan glukosa? Karena pola makannya. Padahal harusnya kan nggak cuma itu. Jadi kenapa kok glukosa itu tidak segera keluar dari pembuluh darah? Itu nggak cuma karena kebanyakan makan, tapi karena kekurangan hormon yang sangat penting ini namanya insulin. Pernah dengar hormon insulin?
Ya Bu, yang itu ya tadi hormon insulin yang dihasilkan. Oh, Insulin menghambat glukogen, glukagon. glukagon. Salah Bu. Nah, Tadi saya saya dicatat juga mau ini. tanya Bu, Kenapa? kalau kan bakar lemak kan bisa juga pakai olahraga kan Bu, yang Mm-mm. olahraga kardio itu yang Mm-mm. sampai jantungnya berdetak kencang, Mm-mm. itu lebih efektif olahraga atau lebih efektif dengan diet yang apa if tadi? Satu orang dengan orang lain itu bisa berbeda, Dik. Jadi ada orang yang jantungnya itu relatif kuat, maka dengan kardio dia bisa mendapatkan pengurangan berat badan yang lebih cepat. Jadi kalau kita olahraga kardio itu pembakaran lemak akan jauh lebih cepat. Tapi kalau jantungnya enggak kuat, mending puasa. Nah makanya kan kita nggak tahu kita tuh cocoknya yang mana. Kalau saya punya keterbatasan fisik, saya pernah patah kaki. Jadi kalau saya jangankan kardio gitu ya, saya kecapean aja, bekas patah kaki saya yang patah itu akan sakit gitu. Jadi satu orang dengan orang lain akan berbeda. Kemudian orang yang terbiasa berolahraga itu akan lebih cocok pakainya kardio karena sistem enzimnya, sistem hormonalnya itu siap untuk aktivitas yang tinggi. Gitu. Makanya kalau buat pemula bisa dikombinasikan antara berpuasa tadi dengan aktivitas fisik yang sedikit ditingkatkan. Misalnya bersepeda, jogging, atau jalan kaki sebanyak 10.000 langkah dalam satu hari. Gitu. Jadi jangan langsung olahraga gitu atau futsal gitu. Futsal pun kan ada pemanasannya toh. Gitu. Tapi kalau kita sudah meningkat gitu, mulai dari itu sebenarnya akan saya sampaikan nanti di ilmu gizi ya. Jadi olahraga yang ringan dulu sampai 3 pekan itu ditingkatkan, olahraga ringan, menengah sampai ke lebih aktif minggu ketiga, baru setelah itu bisa kardio. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung. Tapi memang kardio itu bisa lebih cepat membakar lemak dibandingkan dengan puasa. Makanya kalau kardio itu bisa sampai 6 kilo dalam 1 bulan. Kalau sistem puasa kayak saya itu paling cuma sekitar 2-3 kilo aja. Gitu. Lebih lambat tapi lebih safe kalau buat saya. Saya lebih cocok itu. Makanya satu orang dan orang lain bisa beda. Gitu. Kita lanjutkan presensinya. Kita lanjutkan. Anggi Tri Agustin Alawiyah. Hadir ya? Hadir, Bu. Kemudian Endah Budiastuti. Hadir, Bu. Oh, sip. Kemudian Widya Larasati. Oh ya. Kemudian Isna Fikri Nurhaji. Hadir, Bu. Ya. Novita Sari Susilawati. Bu, mohon maaf, Bu, mau sekalian tanya. Kenapa? Mohon maaf, mau sekalian tanya. Oke. Kalau saya pernah dengar, soalnya bapak saya juga diabetes, toh. Gula basah. Pernah mau di tanaman yang mengandung hormon insulin, itu bener ada apa enggak sih, Bu? Oke. Menurutmu bagaimana? Kamu udah pernah browsing belum? Belum sih, Bu. Cuma katanya aja. Jadi sebenarnya itu bukan tanaman insulin, Dek. Tapi gimana ya ini kan ya. Tanaman ini secara ilmiah nama Jawanya itu godong paitan. Pernah dengar nggak ya godong paitan atau tanaman insulin itu? Oh, yang ini yang kadang dibuat untuk jamu ya, Bu? Betul. Jadi gini deh, tanaman herbal ini fungsinya untuk memacu produksi insulin oleh pankreas. Sebenarnya hanya untuk memacu saja. Karena dia memiliki senyawa-senyawa aktif
Misalnya tanin, saponin, flavonoid, steroid gitu. Kan komponen steroid itu penting untuk produksi hormon. Padahal insulin kan hormon gitu. Jadi dia memiliki antisepsis ya yang mampu mengeringkan luka, kemudian punya antibakteri. Nah, diabetes basah itu kan karena dalam darahnya itu ada banyak glukosa. Nah, kalau misalnya luka, maka luka setitik jarum aja luka, kemudian ditempeli dengan bakteri, maka bakteri akan segera mengkonsumsi gula itu. Sehingga lukanya menjadi luka basah. Sebagai informasi saja bahwa permukaan jarum itu kecil ya, ujungnya itu kecil banget. Tapi bagi bakteri itu seperti lapangan sepak bola. Bayangkan ya, manusia di lapangan sepak bola itu ada berapa banyak manusia yang bisa diisi dalam lapangan sepak bola. Nah, itulah ujung jarum dengan bakteri. Jadi ujung jarum itu seperti lapangan sepak bola kalau untuk bakteri. Jadi satu titik luka saja itu bisa dihuni oleh bakteri sebanyak manusia yang bisa menghuni lapangan sepak bola. Gitu. Dan kemudian bakteri ini akan memakan glukosa dari aliran darah yang ada di luka itu. Sehingga lukanya menjadi basah. Nah, tanaman insulin itu bersifat sebagai antibakteri. Jadi dia kalau ada di pembuluh darah gitu ya, kalau makannya tapi secara teratur gitu, akan menguatkan sistem imun dan membantu membunuh bakteri. Kemudian si tanaman insulin itu juga kan dia mengandung antioksidan tadi ya, ada tanin, flavonoid dan lain sebagainya, itu membantu pankreas memproduksi lebih banyak insulin. Tapi kalau pankreasnya sudah terlanjur rusak, udah nggak bisa. Setahu saya loh ya, karena bapak saya juga diabetes. Dan pokok bapak saya sudah sampai suntik insulin. Jadi sudah sampai nyuntik insulin murni yang berasal dari mikrobia. Jadi suntik gitu. Sudah nggak bisa lagi pakai herbal. Herbal itu hanya bisa membantu gitu, tapi menyembuhkan udah nggak bisa. Gitu. Kecuali kalau level diabetesnya masih level awal, itu mungkin masih bisa diatur pola makannya sama mengkonsumsi daun insulin. Itu mungkin masih bisa. Tapi kalau bapak saya itu sudah hampir 30 tahun diabetes ya. Dan sudah hampir 12 tahun ini suntik insulin. Itu jadi nggak bisa. Paling yang bisa dilakukan hanya berusaha agar bapak saya itu tidak luka. Yang kedua menjaga pola makannya. Ya, yang ketiga rutin suntik insulin sama obatnya. Alhamdulillah sampai sekarang ginjal bapak masih bagus. Dulu pernah kena katarak terus dioperasi laser, alhamdulillah sembuh gitu. Tapi ya itu anggota keluarganya harus betul-betul menjaga gitu. Jangan sampai organ tubuhnya kena gitu. Jadi cuman sebagai pembantu saja kalau misalnya herbal itu nggak bisa dipakai sebagai obat utama. Kemudian Yayah Ismaya. Ibu, terima kasih. Ya,